Selamat pagi saudara-saudaraku, seiman dalam Tuhan. Jadi saya mau beri kesaksian mengenai kebesaran Tuhan, yang pasti itulah ya. Jadi ini kejadiannya tahun waktu saya masih kerja. Saya dulu pegawai negeri di salah satu BUMN dan ini kejadian tahun 1985. Waktu itu satu ketika saya datang tamu. Waktu tamu ini datang, dikasih tahu sama sekretaris, ini Pak ada ini nih, Pak ada tamu katanya. Siapa ini? Disebut namanya. Dari mana tuh? Disebut dari PT A gitu ya. Dan PT ini saya cuma tahu PT cukup besar gitu ya, banyak kerja di direktorat. Jadi saya bilang silakan Saya juga kaget, Bapak mau datang gitu. Kenalan gini, dia kasih kartu nama, hasil ngomong-ngomong, dia bilang gini, Pak saya mau minta tolong Bapak. Apa? Jadi ada sekretaris Dirut waktu itu, Ibu HP, itu dulu kerjanya di El Nusa. Terus dipindahkan ke tempat ini, ke Pertamina, menjadi sekretaris Dirut. Mungkin Bapak kenal. Saya bilang saya kenal. Terus mau ketemu, saya bilang kalau mau ketemu nanti siang saya coba hubungi. Mungkin dia ada waktu nanti siang. Lalu kita ngobrol-ngobrol sebentar, terus dia pamit. Dia bilang nanti saya tunggu beritanya Pak. Waktu istirahat saya coba telepon Ibu HP. Terus dia bilang, nanti sore Pak kita ketemu. Dia sebut satu hotel di Jakarta Pusat. Jadi saya telepon si Bapak tadi, saya kasih tahu kita nanti sore ketemu. Waktu kita ketemu, kenalan gini, terus dia cerita maksudnya apa, ketemu si Ibu HP. Terus itu kita bicara-bicara, dia terangin maksud dan tujuannya. Terus dia bilang, yang pasti kita akan sediakan semacam sukses villa gitu ya. Jadi ibu HP ketawa gitu. Udah kita bubar. Berapa bulan kemudian setelah proyeknya selesai, saya ditelepon, Pak Roni ini udah selesai. Jadi kalau gimana? Ini Bapak mau ketua saya ambil, saya ada sesuatu Pak katanya. Saya nggak bisa nih, nanti ya deh, siang-siangan deh. Yang penting telepon Ibu HP dulu. Terus katanya, udah saya udah telepon Ibu itu akan datang pagi ini akan ambil. Jadi siangnya saya ke sana, ke kantor Bapak. Terus dia telepon, panggil sekretarisnya. Sekarang saya datang, nih Pak Roni itunya mana ceknya kan. Terus udah diambil sama Ibu HP semua katanya. Oh jadi saya bilang, nggak apa-apa deh, nanti saya minta, saya pikir. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus saya balik kantor, saya coba telepon. Kata stafnya di situ, di sekretariat Dirut, itu di lantai 20. Wah ibu lagi sibuk, gini. Sore saya telepon, lagi sibuk ini. Terus udah, besok saya telepon lagi, nggak bisa. Terus, jadi kan dibilang kan, di mana hartamu di situ hatimu kan. Jadi wah saya gimana tuh, pagi sih doa biasa di kantor sebelum kerja, terus tapi saya telepon nggak bisa, ini. Coba ke rumahnya, saya pernah ke rumahnya, itu satpam buka, jadi rumah itu di Jakarta Pusat, rumah besar gitu pakai satpam segala. Memang tuh dia ada hubungan sama itu presiden zaman itu ya. Jadi istilahnya masih ring 1 dari Cendana. Jadi seberapa hari itu akhirnya saya sekali waktu saya doa, habis itu saya telepon. Itu kan ganjelan terus kan tuh, selama berapa waktu ya. Jadi waktu saya telepon, puji Tuhan dia ngangkat. Saya bilang, Bu, apa yang Ibu sudah ambil saya nggak akan minta. Jadi saya anggap kita nggak pernah kenalan. Saya tutup, saya masih dengar, Pak Roni. Itu rasanya kayak beban gede gitu, lepas dari pundak saya.
Waduh, saya cita benar. Berapa bulan kemudian tiba-tiba saya dikasih tahu sama atasan saya, Pak Roni sudah dibuat surat SK dari Direktur Umum, jadi mulai besok Ibu HP itu jadi staf Bapak, nanti tolong coba, itu kan kalau bukan Tuhan kan nggak mungkin ya. Terus saya nggak ada rasa dendam, udah nggak ada. Terus waktu keesokan harinya dia datang, Pak Roni, selamat pagi Bu, dan nanti coba duduk Ibu di situ ya. Kita jam 8 kita rapat gitu. Di rapat saya kenalin ke teman-teman yang lain, udah. Tapi dia cuma sehari itu aja. Besoknya dia nggak datang lagi. Tapi saya nggak wah kemana nih orang, saya nggak ada ini. Dan atasan saya juga nggak pernah, gimana Pak Roni itu, Ibu itu gimana? Nggak ada yang nanya. Setelah kira-kira jadi 2 tahun gitu, tiba-tiba satu saat saya ditelepon sama saudara saya, dia kebetulan lawyer. Sore-sore, Ron lu di mana? Di rumah. Kenapa? Ini ada yang mau bicara sama lu katanya. Lu di mana? Gue lagi di PIM. Nah, dia HP-nya dikasih. Terus Pak Roni, saya Ibu HP nih. Oh iya Bu, apa kabar? Saya ada urusan sama Pak Andre katanya. Oh ya silakan Bu ya. Nanti kita bicara lagi deh. Saya tutup telepon, malamnya saya telepon tuh saudara saya. Jadi hati-hati sama dia, gua aja digunting sama dia, hati-hati saya bilang. Terus si Andre bilang, gini Ron, gue bukannya gimana-gimana, tapi yang pasti gue lagi mau proses ambil alih itu salonnya di Jalan Panglima Polim 9. Salonnya disebut, oh gede tuh gedungnya, dekat itu ya, restorannya Pak Heng. Terus waktu itu Pak Heng belum buka restoran di situ. Udah, terus yang satu itu diambil alih oleh karena kliennya Andre ditipu sama si Ibu HP. Nah udah, waktu berselang berapa tahun, sekali waktu saya lagi baca koran Kompas ya, pagi-pagi. Saya baca Kompas itu kan ada di Kompas yang koran itu, ada lelang-lelang gitu kan. Jadi saya baca, dilelang tanah di Cinere ini atas nama itu, wah tuh. Jadi itu karena ada itu ya firman Tuhan kan, pembalasan adalah aku, janganlah aku akan yang mengurus pembalasan. Jadi saya benar-benar itu benar ya, Tuhan yang akan balas gitu. Itu aja, terima kasih.